Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matillal kathir wal jismil kabir wal imanil jadid wa tafarraquz zihnil ma lam yufassih majala li isti'maliha. Alhamdulillah sahabat dimanapun anda berada, bersama acara Cara Cari Pahala Indahnya Islam. Hari ini berjumpa dengan saya Muhammad Rif'i Murida, orang kenalnya vitamin IP, dai milenial ya. Tentunya buat para pemuda, para pemudi dimanapun anda berada, tonton terus dalam acara Cara Cari Pahala ini. Kali ini saya memberikan satu tema, memberi tidak membuat miskin. Wah, namanya memberi ya, pasti ya syamir, tangan kanan. Al-yadu ulya wa khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, bagaimana konsep memberi? Saya pernah satu kisah. Dulu waktu zaman saya kontrak sama salah satu manajemen juga, itu dimintain uang 15 juta waktu itu. Akhirnya saya sudah kasih, udah ikhlas saja. Ternyata kabur orangnya. Tapi nggak apa-apa, saya ikhlas, saya lapang dada. Karena setiap yang saya beri pasti itu tidak membuat saya miskin. Benar, Allah memberikan satu jalan. Waktu itu saya sempat main satu film ya di salah satu stasiun. Allah kasih beberapa kontrak dan bahkan ada rezeki turun dari langit, tapi tidak instan. Kalau ya Allah saya minta pesawat, turun jebret modar ya, tapi tidak. Nah kali ini waktu itu lewat proses, saya ketemu salah satu produser, akhirnya saya ketemu salah satu bisnis ya, apalagi nih jadi ustadz ya, profesi itu harus berdagang karena Rasulullah SAW khair amal tijaroh, sebaik-baiknya pekerjaan itu juga dagang. Makanya Rasulullah itu sudah kaya, selalu memberi, selalu bersedekah. Maka itu yang tidak membuat Rasul miskin. Pernah satu kisah, ada satu korma di atas meja, jadi ditutup oleh sorban. Yang ngantri itu 100 lebih, kormanya cuma satu. Ditutup, dibuka, dikasih, ditutup lagi, dibuka, ada. Sampai kebagian semua. Ini subhanallah, keajaiban memberi. Maka tema hari kita ini ya, tentunya memberikan, yaitu satu kebaikan yang tidak membuat kita miskin. Coba orang yang mengadakan walamma ra'aita ummaral masjidin, orang yang memakmurkan masjid, dia yang bersedekahkan hartanya di jalan Allah fi sabilillah, hatta yarji'a, maka dia beralasannya surga dan dia dijamin kehidupannya. Subhanallah. Makanya ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kejar yang ada di dunia, kejar semuanya, tapi ingatlah wasta'in billah, minta sama Allah. Ya Allah, hari ini kayaknya rezeki saya kurang. Duha kita harus istiqomahkan, minimal 2, 4, 8 itu nggak masalah. Jadi bagus itu. Nah malam saya kasih amalan lagi, yaitu sholat hajat. Setelah habis isya sujud minta sama Allah. Yang belum punya jodoh ya minta. Ini salah satunya. Yang belum punya anak minta. Pemirsa, sepertinya sudah ada pertanyaan nih dari masyarakat seputar tema kita hari ini. Ya mari sama-sama kita simak video berikut ini. Cara cari pahala indahnya Islam. Halo Ustadz, saya Dermawan. Saya ingin bertanya tentang sedekah. Itu sebenarnya dosa nggak sih kalau misalkan kita nginget apa yang sudah kita sedekahkan? Ibaratnya kayak mengingat-ingat yang sudah kita berikan gitu. Sebenarnya kayak apakah jadi dosa atau jadi pahala nanti atau dosa ya jadinya? Itu sih Ustadz. Terima kasih banyak. Baik, alhamdulillah, terima kasih Mas Dermawan. Ente hebat ya, anak muda nanya-nanya nih, ini yang saya suka. Kayak, tapi nggak apa-apa kalau dibilang Bani Israel nggak juga. Nah, Mas, begini, kalau namanya sedekah, kita mengeluarkan dari hati, udah bismillah lillahi ta'ala. Kalau dibilang dosa atau enggak,
itu jadi makruh. Ya, jadi sesuatu perbuatan kalau kita ingat, wah ya Allah kayaknya nih kok duit saya udah keluar kemarin, kok engkau ini. Ingat, berarti kamu tidak percaya Allah. Makanya kalau udah sedekah, lillahi ta'ala, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, saya keluarkan 100 juta jebret gitu. Udah lillahi ta'ala. Nah, kalau bilang dosa atau tidak, yang tahu dosa atau tidak bahwa itu adalah pertimbangan Allah. Tapi dalam hukum yaitu makruh. Makruh itu adalah satu yang dibenci. Nah, kenapa? Karena dia mengingat. Ada hukum itu, ada yang halal, ada yang haram, ada yang makruh. Nah ini, makanya kalau kita masih mengingat saja ya amal-amal kita, maka itu tidak baik. Justru setelah kita tingkatkan, contoh hari ini saya sedekah 10.000, besok saya sedekah harus 20.000. Besoknya lagi harus 30.000. Jadi meningkat. Itulah orang yang beriman. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dia yang memberikan hartanya dan dia mendirikan sholat, maka termasuk dia di jalan Allah. Nah inilah makanya buat sahabat ya, Mas Dermawan tentunya pertanyaannya bagus untuk mengingatkan diri kita juga untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih sempurna. Maka sedekah terus kita tanamkan dengan baik kepada siapapun, dan itu ada golongan-golongannya, termasuk golongan yang 8. Jadi gitu ya Mas ya. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.